Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ikhtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa aulakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dawil arham. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk terus menguatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat yang banyak tak terhingga. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman ihsan, dan juga kesempatan umur panjang sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Wujud syukur ini bisa kita lakukan dengan terus meningkatkan komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk kembali menguatkan kesadaran dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Di bulan yang penuh keberkahan ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakannya amal ibadah lebih dari bulan-bulan lainnya. Ramadan menjadi bulan penuh keberkahan yang harus kita manfaatkan untuk menjadikan kita masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa sebagai muara dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan ini. Keberkahan Ramadan terbukti dari diturunkannya pada bulan ini panduan umat Islam, panduan utama kehidupan, yakni Al-Quranul Karim, yang berisi firman-firman Allah dan firman-Nya tak terbantahkan kebenarannya. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran, yakni pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mengingat kembali bahwa Al-Quran yang penuh keberkahan diturunkan pada bulan dan waktu yang berkah, maka tentunya akan semakin menguatkan kita untuk senantiasa dekat dan cinta kepada Al-Quran untuk meraih keberkahannya.
Upaya meraih keberkahan ini bisa kita lakukan dengan membaca, mengajarkan, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan kita. Tentunya intensitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan perlu kita tambah, baik membaca secara perorangan maupun secara berjamaah atau dalam bentuk tadarus. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, marilah kita mengingat kembali tujuan puasa adalah untuk ketakwaan para pelakunya, sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa, untuk selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan benar, dan pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan pada orang lain, baik diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Dari berbagai makna yang terkandung dalam takwa, maka takwa ini kedudukannya sangat penting dalam agama Islam dan dalam kehidupan manusia, karena takwa adalah pokok dan ukuran dari segala pekerjaan seorang muslim. Oleh Nabi Muhammad SAW, takwa ini disandingkan dengan akhlak mulia, sebagaimana sabda beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan iringilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah orang-orang lain dengan akhlak mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Perbuatan yang timbul dari dalam diri seorang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari luar. Perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau bersandiwara. Takwa juga berarti perbuatan yang dilakukan secara ikhlas semata karena Allah, bukan karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan suatu pujian. Akhlak menyangkut berbagai aspek, di antaranya adalah hubungan terhadap Allah, hubungan kepada manusia dan sesama makhluk, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda baik yang bernyawa maupun tak bernyawa, atau alam raya lingkungan sekitar kita. Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun perilaku yang dapat kita kerjakan adalah bersyukur kepada Allah, meyakini kesempurnaan Allah, dan taat terhadap perintahnya. Akhlak terhadap sesama manusia sangat banyak sekali dicontohkan baik di Al-Quran maupun hadis. Termasuk di antaranya adalah tidak menyakiti hati orang lain ataupun menyebarkan aib keburukan sesama. Termasuk pula diterangkan bagaimana akhlak kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini adalah bagian dari akhlak terhadap lingkungan sekitar kita. Adapun akhlak terhadap lingkungan, yakni lingkungan sekitar kita, baik hewan, tumbuhan maupun benda-benda yang tak bernyawa, maka kita bisa mengambil bahwasanya manusia mempunyai peran sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti mengandung arti manusia sebagai pengayom, pemelihara, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.
Akhlak terhadap lingkungan ini termasuk diantaranya adalah kepedulian kita terhadap lingkungan, kebersihan, keindahan. Baik juga diteruskan dalam hal kepedulian kita pada perubahan iklim, emisi karbon, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa akan terpancarkan menjadi akhlak mulia ketika berinteraksi dengan sesama. Karena oleh sebab itu sangat sulit memahami ketika seseorang muslim yang rajin beribadah dengan ringan menghinakan orang lain atau tidak peduli dengan keselamatan, kemaslahatan sesama, atau tidak peduli dengan lingkungan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai bulan introspeksi, bulan madrasah, bulan pendidikan untuk menggapai takwa yang disandingkan dengan akhlakul karimah. Marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan ini. Marilah kita telaah, introspeksi, hal-hal apakah yang perlu kita perbaiki atau tingkatkan dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, hubungan kita terhadap sesama, dan perhatian kita pada lingkungan hidup. Dan pada kesempatan ini pula, marilah kita upayakan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik untuk ditambahkan dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Dan juga sebaliknya, marilah kita kurangi atau tinggalkan keburukan-keburukan yang ada di kita, sehingga itu terkikis, sehingga itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tinggal, kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita. Dan semoga kita tidak menjadi golongan yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dan ibadah Ramadan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ikhtiram. Amma ba'd, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا البغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يفدعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر.